You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Untuk dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk Dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala puji, hormat, dan sembah kami. Kembali kami mau membuka firman-Mu.
Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini boleh sama-sama beribadah. Tidak semua sekolah punya kesempatan ibadah seperti ini. Karena itu mari kita menghargai bersama kesempatan ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan dengar firman-Nya. Pagi ini tema yang diberikan kepada kita adalah yang lemah lembut, yang memiliki bumi. Nah, saya mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima. Mari lihat sebentar Matius pasalnya yang kelima. Kita akan melihat ayatnya yang kelima. Perhatikan judul perikopnya di dalam Alkitabmu. Ditulis pasal 5 sampai 7. Itu adalah khotbah di bukit. Salah satu bagian pengajaran Yesus yang penting di dalam Alkitab kita. Nah, kita lihat sama-sama Matius 5 ayatnya yang kelima. Kita baca 1-2 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Satu bagian firman Tuhan lagi. Kita lihat Matius pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayatnya yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Saya membaca ayat 28. Lalu sesudah itu teman-temanku sekalian membaca ayat yang ke-29. Boleh sampai 30 ya, 29 dan 30 supaya kita dapat konteksnya. Saya mulai ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari ayat yang kita sudah baca tadi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mungkin muncul dalam benak kita, apa sih itu lemah lembut gitu ya? Kenapa ini jadi penting? Bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya lemah lembut. Belajarlah padaku. Di dalam Matius 11 tadi, pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Kalau kita jadi murid Yesus dan kita tahu bahwa Tuhan juga mau kita belajar jadi lemah lembut, maka kiranya di tengah-tengah dunia ini kita menjadi murid yang meneladani Yesus, being a disciple of Jesus in this world. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bagian ini. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Coba teman-teman perhatikan kata berbahagialah. Nah, apa yang dimaksud dengan berbahagia? Kalau kalian perhatikan, ini seruan dengan nuansa sukacita. Berbahagialah bukan sekedar pernyataan yang datar. Jadi jangan dibaca berbahagialah, tapi Yesus mau mengatakan blessed. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah blessed who are, gitu ya. Berbahagialah, diberkatilah dalam istilah yang lain. Kalau kalian perhatikan di dalam bahasa aslinya, ini menggambarkan sukacita yang tidak tergantung faktor dari luar. Sukacita yang lahir dari dalam, yang tidak bisa dihalau oleh kesukaran, penderitaan dari luar diri.
sukacita yang ada di dalam batin seseorang. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan mau kita, murid-muridnya, belajar seperti Dia, memiliki kekuatan di dalam batin kita. Dan ini yang biasa disebut dengan karakter. Jadi makanya ada satu penulis yang coba menggambarkan begini ya. Jadi dalam ucapan bahagia, ini namanya ucapan bahagia ya. Berbahagialah, berbahagialah. Semua ucapan bahagia itu dia mengatakan ini adalah karakter Kristen sejati yang terkandung di dalam ucapan bahagia ini. Mulai dari awal, bergantung penuh. Itu tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin kalian juga pernah baca itu. Lalu berduka cita karena kejahatan. Nah, hari ini sebenarnya lemah lembut. Lemah lembut yang dimaksud adalah menguasai diri. Ini jadi penting buat kita pahami sama-sama. Nanti kemudian kita bisa lihat lagi sampai kemudian bagian yang terakhir, rela hidup benar. Jadi nanti kalian daftarkan itu ucapan bahagia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ucapan bahagia. Hari ini kita lihat yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dalam bahasa yang lain lebih sering dipakai, sebenarnya bahasa yang lebih gampang kita mengerti adalah penguasaan diri. Nah, perhatikan sama-sama teman-teman. Waktu bicara tentang lemah lembut, dalam bahasa Inggrisnya istilah yang dipakai adalah meekness. Banyak orang berpikir lemah lembut itu kayak lemah gemulai, putri Solo. No. Orang yang meekness itu beda, tidak sama dengan orang yang weak. Jadi kelemah lembutan beda dengan kelemahan atau orang yang lemah. Jadi apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Nah teman-teman, di dalam bahasa aslinya ini dipakai dari satu kata yang dipakai, kata aslinya bahasanya dalam bahasa Yunani ya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, dipakai kata praus. Nah praus itu apa? Ada gambarannya begini. Kalian pernah lihat kuda liar? Nah kuda liar itu bisa dijinakkan. Nah ketika kuda liar itu sudah dijinakkan, maka dia dikatakan praus. Dia sudah berhasil ditaklukkan. Jadi pertanyaannya begini, apakah kuda liar itu masih punya kekuatan sebagai kuda yang liar sebelumnya? Pasti masih punya. Tapi dia sudah bisa dijinakkan. Nah jadi gambarannya adalah kekuatannya tetap ada, tapi sudah bisa dikontrol. Makanya banyak yang menggunakan istilah lemah lembut dengan bahasa yang lain, penguasaan diri. Seorang teman saya kasih definisi ini. Lemah lembut itu orang yang tegas pada prinsip. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi lentur pada cara. Misalnya cara ngasih taunya, cara untuk mendekatinya. Kadang-kadang kita jadi suka kompromi. Tidak tegas sama prinsip, caranya juga tidak tegas. Atau ada yang tegas pada prinsip tapi kemudian tidak lentur pada cara. Nah ini mungkin juga banyak pengalaman orang tua dengan anak gitu ya. Kalau orang tua sudah ngomong pokoknya, wah kayaknya anak udah langsung bereaksi. Apalagi kalau cara-caranya, pendekatan yang mungkin kalian bilang itu pendekatan papa mama jadul. Makanya jadi orang tua pun harus belajar lemah lembut. Termasuk kalian, anak-anak sekarang juga belajar lemah lembut. Punya prinsip tapi lentur pada cara. Kadang-kadang orang tua bicara ngomel, ya dengerin aja dulu. Saya tegas pada prinsip, saya hormati orang tua, saya dengarkan mereka. Dan caranya adalah kita punya sikap hati yang tepat. Makanya ini lebih kepada sikap batin teman-teman ya. Karakter itu bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Di dalam bagian lain, hari ini Alex mau coba perkenalkan kepada kalian nuansanya lemah lembut itu seperti apa ya. Saya setuju dengan istilah ini. Lemah lembut itu orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, emotional quotient yang baik. Sekarang ini orang bukan hanya dilihat dari dia cerdas secara intelektual, ada di atas
kertas, IQ. Wah, dia IQ-nya berapa begitu ya. Tapi mulai kemudian masuk kepada orang yang juga cerdas emosinya. Ada anak yang pintar luar biasa tapi murung, pintar luar biasa tapi meletup-letup. Atau ada juga sekarang mulai masuk kepada yang namanya spiritual quotation. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi juga kecerdasan spiritual. Nah, ini kalau digabung tuh kamu jadi pribadi yang lebih utuh, ya. Nah, apa artinya lemah lembut itu memiliki kecerdasan emosi yang baik? Banyak orang mengkaitkan lemah lembut dengan marah. Orang yang lemah lembut, orang yang tidak pernah marah. Is it so? Enggak. Yesus lemah lembut. Kita udah belajar tadi ya. Yesus mengatakan aku lemah lembut. Tapi Yesus pernah marah. Seumur-umur kok Alex marah, belum pernah sampai banting-banting meja, balik-balikin meja. Tuhan Yesus tuh kok luar biasa begitu marahnya. Jadi kemudian ada satu buku yang saya baca, dia bilang begini, lemah lembut itu adalah sebuah sikap antara ini marah yang berlebihan, tentu ini marah yang gak benar, dan yang tidak pernah marah. Orang yang lemah lembut itu berada di antaranya. Jadi orang yang lemah lembut bukannya gak boleh marah, bukannya gak pernah marah, tapi juga bukan yang marah-marah gak jelas. Jadi apa artinya? Saya simpulkannya begini. Orang yang lemah lembut, dia marah karena hal yang seharusnya. Dan juga dia tahu kapan harus marah. Ayo coba cek lagi hidupmu. Jangan-jangan kamu tipe uring-uringan yang gak jelas. Maaf ya, kalau kalian wanita mungkin ada waktu-waktu ketika kalian mendekati menjelang masa menstruasi, itu secara emosional bergejolak. Itu understandable. Oke? Tapi kalau sehari-hari kalian tukang marah, yang kena pembantumu di rumah, supirmu, papamu, mamamu, koko, cici, dede. Coba perhatikan nih. Jangan-jangan kamu bukan orang yang lemah lembut. Maksudnya apa? Sekarang ini memang generasinya, saya harus katakan, kita sulit buat marah. Waktu marah nggak marah, waktu harusnya nggak marah malah marah, begitu ya. Anak sekarang marahnya kenapa ya? Nggak ada colokan, marah. Wifi mati, marah. HP disita, marah, ya. Itu Bapak Ibu guru dengar tuh di belakang ya. Tapi kalian mah HP disita beli lagi gitu ya. Susah. Apa yang harusnya kita marah? Kenapa Yesus marahnya luar biasa? Pada waktu itu kemarahan Yesus bukan kemarahan sekedar marah tanpa alasan. Bait Allah dijadikan tempat jual beli. Jadi kalau kalian tahu pada waktu itu Israel itu mereka kan beribadah pakai kurban. Kalau mereka bawa kurban dari rumahnya, kita bisa gantian bicara sebentar ya. Kalian saya paling depan dan itu mengganggu bukan cuma saya tapi teman-teman yang lain. Kalau enggak duduknya misah dulu ya. Oke. Jadi teman-teman waktu itu orang-orang Israel kalau bawa kurban dari tempat yang lain dari rumahnya sampai di bait Allah itu harus dikir dulu, diukur pas atau tidak. Nah pada waktu itu biasanya kalau udah sampai bait Allah langsung oh ini nggak pas. Karena itu mesti beli lagi. Nah daripada begitu akhirnya di dalam bait Allah terjadi jual beli kurban. Siapa yang jualan? Orang-orang yang sekongkol sama imam-imam yang menentukan itu. Makanya sangat busuk konspirasinya. Di bait Allah terjadi permainan uang yang luar biasa. Yang kedua, pada waktu itu mata uang yang dipakai itu mata uang Romawi
Sementara di bait Allah tidak terima mata uang Romawi. Jadi yang dipakai apa? Mata uang Yahudi. Karena itulah di bait Allah ada meja penukar uang. Jadi itu sekedar konteks biar kalian tahu ya. Makanya di bait Allah tuh ada meja penukar uang. Kenapa? Karena dengan meja penukar uang itu maka orang-orang yang datang bawa mata uang Romawi yang sehari-hari dipakai di perdagangan harus ditukar ke mata uang Yahudi. Nah, di situ terjadi permainan kurs. Jadi waktu Tuhan Yesus lihat di bait Allah ada pedagang-pedagang penjual, Tuhan Yesus lihat ada meja penukar uang, maka ketika dia marah, Alkitab mencatat Yesus membalikkan meja-meja itu gambaran dari satu kemarahan karena bait Allah yang seharusnya orang datang menyembah Allah menjadi bait Allah di mana dinajiskan. Yesus lemah lembut, tapi dia tahu kapan harus marah. Lihat temen nyontek marah nggak? Kalau udah nggak ada kemarahan, hati-hati, kita mesti cek diri nih. Kenapa biasanya kita nggak marah lihat orang bikin dosa? Bisa jadi karena kita juga ikutan. Lu nyontek, gue juga. Tos. Jadi susah. Itu kadang-kadang masalahnya di situ tuh. Lihat temen nonton film porno, marah nggak? Nggak marah, pinjem dong. Wah. Jadi itu hati-hati ya. Generasi kalian harus benar-benar pikirin nih. Makanya orang yang lemah lembut itu orang yang tegas pada prinsip. Dia pegang kebenaran. Yesus perlu marah. Waktu dia mesti marah, dia marah. Tapi waktu dia harus menegur, mesti ingat wanita yang datang ke kaki Yesus. Wanita yang datang karena dia kedapatan berzina. Terus Yesus bilang, tolong siapa yang gak berdosa lemparin duluan. Setelah semua pergi dari yang paling tua, Alkitab katakan, lalu Yesus deal dengan wanita ini. Yesus tegas pada prinsip. Jangan berbuat dosa. Pergilah, aku tidak menghukum kamu. Tapi jangan lagi berbuat dosa. Kepada wanita yang kedapatan berzina, Yesus tegas pada prinsip, lentur pada cara. Kalau orang Yahudi di bait Allah kayaknya udah nggak bisa dilembut-lembutin gitu ya. Jadi Yesus marahnya keras. Balikin tuh meja-meja. Kenapa? Disitulah kita melihat marah karena hal yang seharusnya dan tahu kapan harus marah. Saya kaget baca, kalian baca sempat kayaknya di Line muncul juga gitu ya. 30 remaja Jakarta depresi. 30%. Bukan 30 orang. 30% remaja di DKI Jakarta itu kategorinya depres. Dan itu masalah emosional, jujurly speaking ya. That's an emotional problem. Ya, why? Saya nggak tahu deh. Banyak macam-macam nih. Bisa jadi tekanan studi, itu satu. Yang kedua, pergumulan keluarga. Yang ketiga, tekanan sosial. Dibully di sekolah, peer group yang sangat kuat. Tapi yang menarik begini ya. Data itu menyimpulkan bahwa kita mesti lebih serius jadi orang yang lemah lembut. Why? Kita harus cerdas secara emosi. Beberapa remaja mentok dikit, pilihannya apa? Bunuh diri. Ya elah. Minum baygon rasa stroberi. Ya, Ko Alex pernah sih lakukan survei ya. Dalam satu kebaktian, saya minta semua tutup mata dan angkat tangan. Surveinya waktu saya tanya, berapa banyak, siapa yang pernah coba bunuh diri? 50%. Pernah terpikir untuk bunuh diri. Jadi saya harus katakan kalian ada dalam satu generasi yang sebenarnya tidak tahan tekanan, sementara banyak tuntutan. Dan kita diingatkan, mari belajar lemah lembut seperti Kristus. Saya masuk lebih jauh. Mari belajar menguasai diri. Kontrol diri dengan baik, itu karakter. Kalian perlu belajar mengontrol kapan mesti ngomong, kapan tidak ngomong. Ya, maaf, saya jarang negur di ibadah.
Tanya bapak ibu guru kalian, saya jarang sih negur ya. Cuma kapan mesti ngomong, kapan tidak ngomong. Kapan mesti hargai orang lain. Itu menahan diri, itu karakter. Itu mesti dibentuk, dilatih. Sorry ya, kadang-kadang manusia lebih sulit daripada hewan ditrain. Kenapa? Kita punya brain. Hewan cuma punya insting. Yang insting aja bisa ditrain, apalagi kita yang punya brain. Nah itu yang kadang-kadang saya pikir, iya ya, kita mesti belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena menguasai diri, saya pun lagi terus belajar menguasai diri. Nggak gampang kan menguasai diri? Lihat kalimat Alkitab. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada masa itu, kota yang baik pasti punya tembok kota yang kuat. Jadi kalian bisa bayangkan masa itu, kota itu punya tembok. Masih ingat Yeriko? Jadi kalau kota temboknya roboh, itu gampang sekali musuh menyerang. Nah lihat cara penulis Alkitab menggunakan istilahnya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri itu ambang kehancuran. Gampang banget diserang. Teman ngajak ini oke, teman ngajak itu oke, diajak bunuh diri iya, diajak minum iya, diajak ngerokok iya. Wow. Kalau sudah begini, you lose control. Saya pikir kita bersyukur gitu ya. Nah ini positifnya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dia mau bicara bahwa kalau kita bisa kontrol diri kita, kita bisa bangun karakter seperti itu. Nah ini bahasa Alkitabnya hari ini lemah lembut. Emosionalnya terkontrol, secara sosialnya terkontrol, bisa mengendalikan diri. Janji firman Tuhan apa? Orang ini akan memiliki bumi. Bahasa aslinya pakai kata mewarisi. Mewarisi land. Maksudnya apa? Saya menyimpulkannya sebenarnya begini nih. Menikmati berkat Tuhan dalam hidup. Kenapa dia pakai mewarisi bumi? Tuhan Yesus bicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya konsep seperti yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan memiliki bumi. Jadi kalau bahasa kita perjanjian baru, karena kita tidak bicara tanah lagi, maka kita bicara bahwa semua orang yang boleh mengalami karakter-karakter yang Yesus bilang tadi. Kamu yang lemah lembut, kamu akan menikmati berkat Tuhan dalam hidup. Jadi banyak orang mau berkat Tuhan, tapi tidak belajar train themselves. Mari belajar train hidup kita. Bangun karakter. Nah salah satu yang saya syukuri di sekolah ini, kalian bukan hanya di-train otaknya, tapi paling tidak dilatih karakternya. Ya, saya kutip satu kalimat. Ini gambaran Menara Babel kalau kalian googling. Membangun sebuah masyarakat hanya berdasarkan sukses kuantitatif. Nilainya berapa? Berapa uang yang dia punya, itu sukses kuantitatif. Yang bersifat material dan eksternal adalah ibarat membangun sebuah Menara Babel. Yang puncaknya menggapai langit, namun fondamennya keropos. Semakin tinggi menara itu, kerobohannya akan berakibat semakin fatal. Ini tulisan dari seorang bernama Pendeta Eka Dharma Putra, almarhum. Dia tulis kalimat ini untuk menyadarkan orang Kristen, jangan selalu bicara sukses kuantitatif saja. Dan dia bilang, apa fondamen itu? Fondamen itu karakter. Kapan terakhir kali kita bicara tentang karakter? Jangan-jangan ini generasi yang dibiarkan tumbuh tanpa karakter. Karakter itu apa? Pentingnya bangun karakter. Coba definisikan sukses. Dari situ ketahuan karaktermu. Sukses itu kalau uang banyak. Oh, berarti kamu hanya melihat how much you have. Atau sukses itu what you are, who you really are. I am a good person. I can control myself. Even though I have a lot of money, but if I cannot control myself, then I'm nothing. Ya juga ya. Sometimes we think we have everything. But that's only how much you have or what you have.
But character is not talking about that. It's talking about what you are, how good you are. Eka Dharma Putra lanjutkan lagi. Di dalam masyarakat kita sekarang, karakter seperti kejujuran, integritas moral, keberanian, dan sebagainya justru menutup banyak pintu kesempatan dan kemungkinan. Orang bilang, udahlah jangan jujur-jujur amat. Ngapain sih hidup baik-baik gitu ya. Sebaliknya, sukses membuka pintu yang lebar. Sehingga dia katakan bagaimana orang tidak tergoda. Lalu pendeta Eka Dharma Putra menutup dengan pertanyaan ini. Apa tantangan generasi muda masa kini? Lalu dia bilang, bagi saya, tantangan untuk menjadi generasi yang kreatif dan mandiri, generasi yang berkarakter dan bermoral kuat, generasi yang memiliki kesadaran solidaritas kebersamaan yang tinggi. Bukan solidar bolos ya, bukan solidar untuk hal-hal yang negatif. Generasi yang baik, kualitatif dan kuantitatif. Jangan pikir nggak butuh kuantitatif, tapi ketika secara kualitatif baik, kuantitatif akan menyusul, harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Kritik saya kepada sekolah-sekolah di Indonesia, pertanyaannya ini nih. Kita lagi bangun apa? Karakter atau reputasi? Kadang-kadang memang gak mudah ya. Orang tuamu biasanya sekolahin kamu kemana karena lihat spanduknya, ada yang menang olimpiade. Jarang kan dibilang nih murid yang gak pernah nyontek, dipasang fotonya gitu ya. Murid yang berkarakter. Ini murid yang cinta sesama meskipun dia dibully, misalnya gitu ya. Itu gak laku lah di spanduk sekolah. Yang laku tuh memang karakter reputasinya. Yang saya harus katakan buat orang Kristen, harusnya ini bukan pilihan. Karena itu Kolex tulis ya, karakter atau reputasi. Saya jawabnya apa? Karakter dan reputasi. You need to have a good character and a good reputation. Itu bukan either or. Ya. Karena itu bangun baik-baik. Di sini belajar ilmu yang tinggi, tapi sekolah ini juga menolong kalian punya karakter yang baik. Bedanya apa? Reputasi itu kayak foto, bisa di 360-in. Wajah bisa dibikin manis gitu ya. Karakter itu your real face. Hati-hati, jangan bangun karakter doang gitu ya. Bangun reputasi doang. Reputasi datangnya dari luar diri. Karakter bicara sesuatu yang bertumbuh dari dalam. Bukan kalau ada guru baru pura-pura baik, itu bukan. Itu bunglon. Kamu mesti jadi kupu-kupu, metamorfosa dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu, itu berubah. Bunglon berubah juga, tapi berubahnya cuma luarnya. Begitu ada guru manis, ibu penjilat. Tapi kalau kamu benar-benar bisa punya karakter yang baik, wow. Reputasi itu dibentuk dalam sesaat, tiba-tiba jadi baik, set, senyum. Karakter dibangun seumur hidup. Karena itu ada kalimat ini ya, bangun karakter itu gak gampang teman-teman. Menabur pikiran menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai masa depan. Yesus bicara kepada muridnya about character. Jadi karakter itu begini, hari ini dilakukan, besok dilakukan. Waktu kita lakukan itu baru namanya perbuatan. Kalau terus dilakukan itu jadi kebiasaan. Kebiasaan yang diteruskan terus menerus lama-lama jadi karakter. Koko kasih contoh begini ya, ini yang jeleknya nih. Kalau ada orang hari ini telat, besok telat, lusa telat, bulan depan telat, 3 bulan lagi telat. Perbuatannya lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kalau dilakukan terus jadi karakter. Sehingga orang akan melekat. Karakter itu melekat. Siapa? Si X tukang telat. Nah itu udah jadi karakter. Begitu kamu datang on time, apa kata orang? Tumben. Nah itu karakter. Siapa yang bangun pagi doa? Nah itu kan bangun pagi doa hari ini, besok bangun pagi doa, besok bangun pagi doa. Lama-lama jadi kebiasaan karakter. Tidak bisa tidak berdoa. Siapa yang hari ini kuasai diri, besok kuasai diri. Dan ini perjalanan seumur hidup menguasai diri. Ingat kita sedang membangun karakter Kristus.
Yang hari ini kita pelajari karakter lemah lembut. Kristus tidak lemah. Dia punya kekuatan. Tapi dia lemah lembut karena bisa pakai kekuatan itu pada waktunya. Mesti marah, dia marah. Tapi dia merangkul orang yang berdosa. Bagaimana membangun karakter Kristus? Koko tutup dengan 3 hal ya. Pertama, ingat kita punya Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya ada Roh Kudus diam di dalam dirinya. Apa tugasnya Roh Kudus? Memimpin engkau dan saya makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kau bilang, aduh kok susah, nggak mungkin. Mungkin. Kenapa? Bukan kekuatanmu. Kata ada Roh Kudus dalam hidupmu, dia akan memimpin engkau makin hari makin kudus. Kecuali dalam dirimu ada Roh Kudus, makin hari makin kudus, gitu ya. Apalagi kalau roh kuda, makin hari makin liar. Kita punya Roh Kudus. Itu buktinya makin hari makin kudus. Masih ingat buah roh yang terakhir apa? Penguasaan diri. Kadang dulu Koko mikirnya gini, oh saya bisa penguasaan diri. Waktu saya belajar buah roh, jadi buah roh itu menarik teman-teman ya. 1 buah 9 rasa, bukan 9 buah. Alkitab nggak ngomong buah-buah roh. No, it's one fruit. 9 rasanya, kalah nano-nano. 1 permen 3 rasa doang. Ini 9 rasanya. Dan salah satu adalah penguasaan diri. Jadi itu bukan buahnya saya. Saya tidak bisa berbuah penguasaan diri. Saya yang sudah jatuh dalam dosa, saya akan boro-boro kuasai diri. I lost my control. Tapi waktu saya terima Roh Kudus yang diam di dalam saya akan melahirkan buah yang di dalamnya ada penguasaan diri. Makanya penting sekali kita pahami. Bisa nggak lemah lembut? Bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana menolong kita terus bisa lemah lembut? Baca firman Tuhan. Belajar dari Yesus ya. Kapan mesti marah? Tahu marahnya karena apa? Ketika ketidakbenaran harus marah. Ketika hal yang benar jangan marah. Belajar lembut, belajar merangkul, belajar menerima orang lain, belajar mengampuni. Dan itu dipraktekkan di mana? You need to have a community to do all that kind of things. Kita tidak bisa lemah lembut kalau kita tidak ketemu orang lain. Agama tertentu bilang begini, makin dewasa rohani, makin dewasa karakter, pergilah ke gunung bertapa, nanti lama-lama kamu jadi dewasa. Kristen bilang no. You want to grow in faith? Come into community. Komunitas paling kecil, keluarga, gereja. Di mana kita bisa belajar kasih? Kasih itu nggak bisa dipelajari di gunung bertapa yang lewat monyet, hanyet, aku mengasihimu. Semua buah roh hanya mungkin diterapkan di dalam komunitas.